Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ansha'a khalqahu wa bara' wa khalaqal ma'a was-sara' lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara'. Amma ba'd. Sahabat Rihal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang posisi kita sedang berada di Masjid Al-Qiblatain, ya. Ini Masjid Qiblatain ini punya sejarah yang sangat besar. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Ada apa di Masjid Qiblatain? Masjid Qiblatain ini awalnya dihuni oleh Bani Salimah atau Bani Salamah, sama ya. Sebagian ulama mengatakan Salimah dengan kasrah, sebagian lagi mengatakan Salamah dengan fathah. Bani Salamah ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Masjid Nabawi tentunya, karena jarak dari sini ke Masjid Nabawi sekitar 5 km. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ingin tinggal dekat denganmu, menjadi tetanggamu. Kami ingin selalu sholat berpahala 1000 kali sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ifhuna, tinggallah kalian di sini," yaitu di sini, di daerah Bani Salamah ini. Sayakun lakum sya'nun 'azim, kalian akan memiliki urusan yang sangat besar dalam sejarah. Dan ternyata di tahun 2 Hijriah itu, kalau dalam kitab Fathul Bari dikatakan pertengahan bulan Rajab, kalau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dikatakan bahwa itu di awal Sya'ban, hanya beda 2 minggu. Tepatnya di waktu sholat zuhur, dulu Rasulullah SAW itu selama 16 bulan, kata Imam Al-Bukhari, atau 17 bulan menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah sekarang kita posisi di arah kiblat ya. Kalau sebelah sana saya berarti Ka'bah, belakang saya itu adalah Baitul Maqdis. Selama 17 bulan atau 16 bulan Rasulullah menghadap ke sana, ke Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah SAW ketika datang ke sini ingin melaksanakan sholat zuhur, karena sudah terbiasa oleh Rasulullah SAW ketika sholat itu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di juz 2 itu, posisi paling kiri tengah ayat 144 dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, qad nara. Lihat di sini ada qad dan ada fi'il mudhari'. Kata ilmu nahwu, kalau qad ketemu dengan fi'il mudhari' itu artinya ahyanan, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ketika salat Rasulullah kadang-kadang lihat ke atas, kadang-kadang lihat ke atas itu. Terus Allah kadang-kadang melihat Nabi itu menadahkan kepalanya ke langit. Maka kata Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka berpalinglah kepada kiblat yang kau ridhai, yaitu apa? Al-Ka'bah. Ketika itu, ya, ini posisinya Baitul Maqdis ya. Kita contohkan seperti ini. Contoh ini Baitul Maqdis dan sana Ka'bah. Jadi Rasulullah sedang menjadi imam di kalangan Bani Salamah ketika itu sholat zuhur, di belakang makmum laki-laki, belakang lagi makmum perempuan. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalikkan badannya, ya tentu balik kanan ya, balik kanan. Setelah selesai rakaat kedua tahiyat awal, Rasulullah berdiri, kemudian beliau balik kanan, berarti menghadap ke makmum laki-laki dan makmum perempuan. Baru Rasulullah jalan sampai ke belakang. Dikatakan ketika itu bahwa di situ ada pancuran. Awalnya Rasulullah itu membelakangi pancuran tersebut. Kita tahu kan kalau zaman dulu masjid itu hanya tembok-tembok saja. Nah sekarang Rasulullah berada di depan pancuran tersebut, dan makmum laki-laki sama juga balik kanan, kemudian mengikuti Rasulullah berada di belakang Rasulullah, dan makmum perempuan maju dan berbalik kanan.
Kenapa Rasulullah SAW balik kanan? Karena memang Rasulullah SAW yuhibbut tayammun, mencintai hal-hal yang berbau kanan dalam masalah baikan. Ini kebaikan, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbalik menghadap ke Ka'bah yang beliau cintai. Nah, adapun perpindahan kiblat ini, ya, pertama kali terjadi di mana? Di Masjid Qiblatan ini sama Rasulullah SAW. Itu ketika sholat zuhur. Ketika sholat asar, Masjid Nabawi berpindah kiblat juga. Ketika sholat subuh yang di Kuba belum dikasih tahu, maka sahabat ada yang diutus oleh Rasulullah datang ke Kuba. Satu rakaat menghadap mana? Baitul Maqdis, satu rakaat menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Disinilah kita bisa lebih mengenal ujian dari Allah kepada kaum muslimin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat sebelumnya, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama." Itu yang pertama. "May yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai." Lina'lama may yattabi'ur rasul, supaya tahu siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini hikmahnya. Di Masjid Kuba ini, pertama, kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, supaya kita tahu bahwa kita ini benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus bertanya dulu kenapa ini harus berpindah kiblat. Ketika ada perintah, maka lakukanlah perintah itu, walaupun kita sedang berada dalam kondisi salat atau ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita lebih tahu, lebih paham tentang sejarah perpindahan kiblat di Masjid Al-Qiblatan ini. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.